gorengnya Berapa nih, Mas? 15.000, Mas. Biasanya 13.000, Mas. Iya, Mas, sekarang lagi naik bahan-bahannya, Mas. Endok, beras, minyak goreng, pada naik semua. Cuma harga diri aja yang turun. Ya udah nih, Mas. Makasih ya. Ya, sama-sama, Mas. Nah, adik-adik, dari video tersebut kira-kira apa ya hal yang mendorong pembeli tadi untuk membeli nasi goreng? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, perkenalkan aku Kak Bella yang akan mengajari adik-adik tentang ekonomi. Suatu hal yang mendorong kita untuk melakukan tindakan bisa disebut sebagai motif adik-adik. Lebih jelasnya, motif itu merupakan keinginan kita atau juga alasan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, apa sih alasan adik-adik belajar? Dan apa yang kalian inginkan jika kalian belajar? Pasti karena adik-adik ingin menjadi lebih pintar kan? Alasan adik-adik belajar itulah disebut sebagai motif belajar. Jadi kalau di dalam ekonomi sendiri, motif ekonomi adalah keinginan atau alasan untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang ada hubungannya dengan ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi dua nih adik-adik. Ada motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Yang pertama kita bahas motif intrinsik dulu ya. Agar adik-adik lebih mudah menghafal motif intrinsik, coba perhatikan kata in pada kata intrinsik. In memiliki arti di dalam. Berarti motif intrinsik ini adalah keinginan yang berasal dari dalam diri kita, tanpa adanya dorongan dari luar. Misalnya ketika adik-adik haus dan sangat lapar, apa yang adik-adik akan lakukan? Tentu adik-adik akan langsung minum dan makan kan, tanpa harus ada orang lain yang memaksa adik-adik melakukannya. Nah, yang kedua, motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik merupakan lawan dari motif intrinsik. Karena in berarti di dalam, maka kata X pada ekstrinsik berarti di luar. Nah, berarti motif ekstrinsik adalah keinginan yang berasal dari luar diri kita. Bisa saja dari keluarga, teman-teman, orang-orang sekitar, atau juga media promosi. Contohnya nih, ketika teman adik-adik mempunyai handphone baru, dan dia memberitahu adik-adik nih kalau handphonenya sangat bagus, sehingga membuat adik-adik tergiur dan ingin membeli handphone baru juga. Nah, alasan itulah yang menjadi motif adik-adik untuk membeli handphone baru. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam motif ekonomi. Yang pertama itu ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, adik-adik pernah nggak sih ingin membeli suatu barang tapi uang adik-adik tidak cukup? Contohnya ketika adik-adik membutuhkan tas karena tas yang adik-adik gunakan sudah rusak. Dan adik-adik ingin menggunakan tabungan kalian sendiri untuk membelinya. Namun sayangnya tabungan adik-adik belum mencukupi. Nah, karena tidak cukup, adik-adik berusaha mencari tambahan uang, misalnya dengan berjualan pulsa. Lalu keuntungannya bisa digunakan untuk menambah tabungan adik-adik. Sehingga kalian bisa deh membeli tas baru untuk menggantikan tas yang sudah rusak tadi. Dari contoh tadi, kita bisa simpulkan nih, kalau motif ini berasal dari keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan kegiatan ekonomi, yaitu membeli barang. Dan untuk melakukan kegiatan ekonomi, kita memerlukan penghasilan agar kita bisa membeli kebutuhan yang kita butuhkan. Namun, jika penghasilan kita tidak mencukupi, kita akan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan lainnya. Yang kedua, ada motif untuk berbuat sosial adik-adik. Selain ingin memenuhi kebutuhan, alasan kita melakukan tindakan ekonomi karena kita juga memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Adik-adik, punya nggak sih rasa keinginan untuk saling membantu sesama? Coba kalian pikirkan, kenapa rasa keinginan untuk membantu sesama itu ada? Nah, rasa keinginan ini muncul karena setiap orang memiliki rasa kemanusiaan. Sebagai contoh, Pak Andi seorang pengusaha dan mendirikan sebuah panti asuhan. Ia menjadi donatur bagi panti asuhan tersebut. Hal ini didasari oleh keinginannya membantu sesama manusia dan bersifat tanpa pamrih. Yang ketiga, ada motif untuk mendapatkan penghargaan. Adik-adik, kita semua tentunya ingin mendapatkan penghargaan, bukan? Untuk itu, kita bekerja keras dalam melakukan suatu pekerjaan. Tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan, tapi juga untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya nih, Bu Lisa seorang perancang busana.
Dia melakukan tindakan ekonomi dengan merancang suatu gaun yang sangat indah untuk dikenakan oleh artis terkenal. Hasil rancangan busana Bu Lisa tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya, namun untuk mendapatkan penghargaan, seperti apresiasi atau pujian dari masyarakat atas rancangan busananya tersebut. Motif yang terakhir atau yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif ini didasari atas keinginan seseorang untuk mencapai kesuksesan yang lain. Ketika seseorang telah mencapai suatu kesuksesan, maka ia akan mengusahakan kesuksesan lainnya. Sama halnya dalam ekonomi, ketika kesuksesan telah dicapai, maka seseorang akan melakukan usaha lain untuk mencapai kekuasaan tersebut. Sebagai contoh, Pak Doni, seorang pengusaha restoran. Restorannya sangat laris dan terkenal. Karena Pak Doni memiliki motif ekonomi untuk memperoleh kekuasaan, maka Pak Doni melakukan tindakan ekonomi dengan memperluas usaha restorannya dan membuka cabang baru di berbagai daerah, agar restoran Pak Doni semakin terkenal dan dapat menguasai berbagai daerah. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan apa itu motif ekonomi dan apa saja macam-macam motif ekonomi? Dari yang pertama, ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, mencari penghasilan tambahan jika penghasilannya tidak cukup. Kedua, motif untuk berbuat sosial. Contohnya, seorang pengusaha sukses yang mendirikan panti asuhan. Ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, perancang busana yang merancang gaun seindah mungkin agar mendapatkan apresiasi serta juga pujian dari banyak orang. Dan juga yang keempat, motif untuk mendapatkan kekuasaan, yaitu seperti pengusaha restoran yang sudah sangat laris membuka cabang di tempat lain agar restorannya semakin terkenal. Nah, itu dia adik-adik pembahasan tentang motif dan juga macam-macam motif. Di video selanjutnya, kita akan mempelajari sesuatu yang lebih menarik lagi nih. Penasaran kan? Yuk, cek video setelah ini dan sampai jumpa!